76. Penyesalan Theo. Theo seketika terduduk di lantai. Tubuhnya tiba-tiba terasa begitu lemas saat melihat ceceran darah segar yang mengalir di sekitar tubuh perempuan yang sepertinya jatuh dari tangga darurat tersebut. Kakinya tiba-tiba terasa lemas, tak ada tenaga sama sekali untuk mendekati perempuan tersebut. Wajahnya tidak terlihat sebab sang perempuan terjatuh dalam keadaan tertelungkup. Tak ada yang berani benar-benar mendekat apalagi menyentuh perempuan tersebut. Bukan tanpa alasan, sebab sesuai prosedur penyelamatan, bila ada korban kecelakaan seperti itu, maka mereka dilarang membantu sebab tidak ada yang tahu bagaimana luka dari korban. Bisa jadi tujuan kita baik, ingin membantunya, tapi karena kurangnya pengetahuan saat kita mencoba membantu bisa saja kita justru mengakibatkan luka lain atau bahkan membuatnya makin celaka atau lukanya makin parah. Oleh sebab itu, hanya tim medis yang diizinkan untuk membantu pasien sebab tim medis pasti lebih paham prosedur penyelamatan korban. Selain itu, tidak ada yang tahu penyebab korban jatuh. Bisa saja karena kecerobohan sendiri, sengaja, atau ada yang sengaja melakukannya. Oleh sebab itu, masyarakat diminta berhati-hati, jangan sampai niat baik malah berakhir membuat diri sendiri celaka nantinya. Tak lama kemudian, tim medis benar-benar datang. Mereka pun segera memeriksa keadaan pasien. Ternyata pasien telah tiada membuat nafas Theo kian tercekat. Ia lantas memberanikan diri untuk melihat perempuan itu lebih dekat. Butuh keberanian ekstra untuk melakukannya. Bahkan wajah Theo sudah pucat pasi, berharap perempuan itu bukanlah Rhea. Tiba-tiba Theo kembali terduduk di lantai, namun kali ini dengan helaan nafas lega. Syukurlah, syukurlah itu bukan Rhea. Ya Tuhan, aku benar-benar takut. Rhea, kau berada di mana? Aku benar-benar mengkhawatirkanmu, gumam Theo sambil mengusap dadanya yang masih bergemuruh. Kerumunan perlahan mulai berkurang. Tak ingin menunda-nunda waktu, Theo pun bergegas menuju mobilnya. Meskipun dengan sedikit terlatih sebab kakinya masih terasa bergetar akibat syok melihat darah yang berceceran di lantai tadi. Theo telah mengendarai mobilnya. Pertama-tama ia menghampiri restoran tempat Rhea bekerja. Apa Mrs. Rhea ada di ruangannya? Tanya Theo pada pramusaji yang kebetulan lewat. Maaf Sir, Mrs. Rhea sudah pulang sejak tadi. Bahkan ia pulang lebih awal, jawab pramusaji tersebut. Theo menghela nafas frustasi, terima kasih, ujarnya kemudian segera berlalu dari sana. Ia melajukan mobilnya dengan pelan sambil memperhatikan ke sekeliling. Berharap ia bisa menemukan Rhea atau minimal melihat mobilnya. Namun setelah lebih 1 jam berkeliling, Theo tak kunjung menemukan keberadaannya. Theo mengerang frustasi. Padahal jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, tapi ia tidak kunjung menemukan Rhea. Ayolah Rhea, kau berada di mana? Kenapa kau tiba-tiba saja menghilang seperti ini? Sebenarnya ada apa? Apa yang sudah terjadi? Gumam Theo dengan sorot mata sibuk memindai ke sekeliling. Bahkan saat jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, Theo tak kunjung menghentikan pencariannya. Theo benar-benar kalut. Ia mencoba kembali ke apartemen, berharap bisa menemukan Rhea di sana. Berharap, ternyata Rhea sudah pulang ke apartemen mereka. Namun harapan tak sesuai ekspektasi, meskipun jarum jam sudah menunjukkan pukul 11, Rhea ternyata tak kunjung pulang. Theo berdiri di depan foto pernikahan mereka yang sudah terpasang di dinding. Di figura berukuran 30R atau 75 kali 100 cm itu, tampak Rhea tersenyum sangat manis. Dapat ia lihat kalau Rhea benar-benar bahagia dengan pernikahan itu. Berbanding terbalik dengan senyumnya yang tampak terpaksa. Tangan Theo terulur, mengusap foto Rhea yang tampak tersenyum ke arahnya. Hati Theo merasa miris, kenapa saat ia mulai mau membuka hati, Rhea malah pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Padahal hubungannya sudah mulai membaik, tapi kenapa Rhea tiba-tiba menghilang seperti ini? Tanpa kabar, tanpa berita, membuat Theo benar-benar kalut. Rhea, kamu kemana? Kenapa kau tiba-tiba pergi seperti ini? Apakah aku ada berbuat salah? Kalau iya, aku mohon, maafkan aku, lirihnya dengan netra memerah dan berkaca-kaca. Aku mohon, Rhea, jangan tinggalkan aku.
Kalau kau pun pergi meninggalkanku, maka bagaimana dengan aku? Aku sudah cukup hancur saat Senina pergi dari sisiku, kalau kau pun pergi, mungkin aku bisa mati. Aku mohon, Rhea, kembalilah. Kembalilah ke sisiku. Mari kita rajut kisah cinta kita yang sempat tertunda. Mari kita jalani pernikahan ini dengan penuh kebahagiaan. Aku mohon, Rhea, kembalilah, kembalilah. Imbuhnya dengan tetes air mata yang mulai mengalir dari sudut matanya. Theo yang sangat mengkhawatirkan keadaan Rhea lantas kembali melakukan pencarian. Tak peduli ia belum makan apalagi tidur, ia terus melakukan pencarian. Bahkan saat jarum jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, Theo masih berada di jalanan. Mencari ke setiap penjuru berharap bisa menemukan Rhea. Bahkan apartemen lama Rhea pun Theo datangi untuk mencari keberadaan Rhea. Pantang menyerah, Theo bahkan sampai melajukan mobilnya menuju kediaman orang tuanya yang ada di luar kota. Sebenarnya ia bisa langsung menelpon ke rumah, tapi ia tidak mau orang tuanya terkejut hingga memicu kepanikan mereka. Setibanya di depan kediaman orang tuanya, Theo lantas bertanya pada penjaga mengenai Rhea yang ada di sana atau tidak. Maaf tuan, Nona Rhea tidak pernah datang kemari. Pupus sudah harapan Theo. Ia pikir Rhea datang ke kediaman orang tuanya, tapi ternyata tidak. Cuaca dingin, Theo tak peduli. Ia terus melakukan pencarian. Bahkan ke kediaman lama Rhea pun ia sambangi. Tapi ia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Rhea. Rhea, kau di mana? Tiba-tiba hujan badai datang menyerang. Namun hal tersebut tak menyurutkan semangat Theo untuk menemukan Rhea. Apa mungkin ia bersama laki-laki itu? Terka Theo dengan rahang mengeras. Theo lantas menepikan mobilnya di pinggir jalan. Hujan badai memang sudah berhenti, namun menyisakan kabut yang cukup pekat membuat jarak pandang sangat tipis. Padahal hari sudah menjelang siang, tapi cuaca masih saja terlihat gelap membuatnya kesulitan untuk mencari tempat yang aman untuk menepi. Setelah menemukannya, ia pun segera menepi. Lalu Theo mengambil ponsel Rhea dan mencari kontak laki-laki yang dimaksud Theo. Beruntung ia pernah melihat Rhea menekan password ponselnya jadi ia bisa membuka ponsel tersebut dengan mudah. Lalu dalam satu sentuhan, panggilan pun terhubung. Dengan perasaan bergemuruh, Theo menunggu panggilan itu diangkat. Halo, halo, apa Rhea ada bersamamu? Tanya Theo tanpa basa-basi lagi. Dari seberang panggilan, AL terkekeh karena ia tahu siapa yang sedang menghubunginya saat ini. Kalau ada kenapa kalau tidak kenapa? Jangan bertele-tele, katakan saja, apa Rhea ada bersamamu? Sentak Theo. Ia sudah benar-benar lelah. Apalagi cuaca begitu dingin nyaris membekukan akibat hujan badai yang menerpa daerah itu hampir semalaman. Untuk apa aku mengatakannya? Apa kau belum puas menyakiti Rhea? Iya. Apa maksudmu? Aku sungguh tidak mengerti. Kau itu benar-benar bajingan. Aku heran, kenapa Rhea masih saja bertahan dengan laki-laki bajingan seperti dirimu. Kau tak pantas untuk Rhea. Apa maksudmu sebenarnya? Hah? Aku tak pantas. Lalu siapa yang menurutmu pantas? Kau. Apa kau lupa, Rhea sudah menikah denganku. Berhenti berharap. Jangan sia-siakan waktumu karena sampai kapanpun Rhea akan tetap jadi milikku. Lepaskan, Rhea. Berhenti menyakitinya. Dia berhak bahagia. Bodoh. Kau pikir dengan kau mengatakan itu, aku akan menuruti permintaanmu. Jangan harap. Berhenti bersikap egois. Kau hanya bisa menorehkan luka pada Rhea, keparat. Kau pikir aku mau menyakitinya, hah? Katakan saja, di mana Rhea? Ingat, dia masih istriku. Berhenti untuk menyembunyikannya. Mati saja kau. Karena sampai kapanpun aku takkan pernah melakukannya. Teriak AL benar-benar kesal. Brak, ark. Tiba-tiba terdengar suara benturan yang amat sangat keras dari seberang telepon. AL terkesiap. Dengan suara bergetar, ia lantas memanggil-manggil nama Theo, tapi hanya ada gumaman yang terdengar dari seberang sana. Hei, bodoh, kau masih di sana kan? Hei kau, jangan menakutiku. Teriak AL kalut. Rhea, kembalilah. Heh, bodoh. Bicaralah. Kau kenapa?
Teriak Ael lagi dengan tangan dan bibir yang sudah bergetar. Kau kenapa? Tanya seorang perempuan pada Ael. Kau pikir aku mau menyakitinya? Hah? Katakan saja, di mana Rhea? Ingat, dia masih istriku. Berhenti untuk menyembunyikannya, teriak Theo benar-benar kesal sebab Ael tidak bisa ia ajak kerja sama-sama sekali. Mati saja kau. Karena sampai kapanpun aku takkan pernah melakukannya. Teriak Ael benar-benar kesal. Namun baru saja Theo ingin menjawab makian Ael, tiba-tiba dari mobilnya ia melihat cahaya yang mulia mendekat. Meskipun tidak begitu jelas, tapi dari cahayanya dapat ia tebak berasal dari sebuah mobil yang melaju ke arahnya. Dari pencahayaannya yang tampak ke sana kemari, dapat Theo tebak mobil itu melaju ugal-ugalan. Hingga dalam sepersekian detik kemudian, mobil itu berada tepat di depannya. Theo tidak bisa menghindar lagi sebab kecepatan mobil itu cukup tinggi sehingga benturan yang cukup keras pun tak bisa terelakkan. Brak, ark. Hantaman mobil yang begitu keras membuat mobil Theo terdorong cukup jauh lalu terguling di tengah jalan. Dalam sekejap, aroma anyir telah menyeruak memenuhi mobil. Asap tebal pun perlahan keluar dari mesin mobil. Penglihatan Theo mulai samar. Sekelebat senyum Senina yang kemudian tergantikan wajah cantik Rhea membuatnya terpaku. Hei, bodoh, kau masih di sana kan? Hei kau, jangan menakutiku. Teriak Ael kalut setelah mendengar suara benturan yang cukup keras tadi. Rhea, kembalilah, lirihnya sebelum semuanya benar-benar hilang dari penglihatannya. Gelap. Semuanya tampak gelap seiring dengan kesadarannya yang benar-benar lenyap menyisakan kepulan asap dan percikan api yang membuat suasana yang tadinya tampak gelap karena kabut jadi terlihat lebih terang. Heh, bodoh. Bicaralah. Kau kenapa? Teriak Ael lagi dengan tangan dan bibir yang sudah bergetar. Ael dapat merasakan sudah terjadi sesuatu pada Theo. Namun ia tidak bisa menebak apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kau kenapa? Tanya seorang perempuan pada Ael. Dia adalah Bianca, perempuan yang tadi siang pergi bersama Ael. Di bab Rainero San Senina si Bianca ini pernah nongol lo kalau kalian lupa. Ini, barusan suami Rhea telepon. Dia mencari-cari Rhea. Kau tidak memberitahunya dia ada di sini? Tanya Bianca. Tidak, jawab Ayo dengan pikiran berkecamuk. Ya, malam tadi saat hendak mengantar Bianca pulang ke apartemennya, mereka tanpa sengaja melihat keberadaan Rhea yang sedang duduk termenung di atas kap mobil di sebuah taman yang tak jauh dari apartemen Bianca. Ael sangat terkejut lalu ia pun menghampiri Rhea. Dari matanya yang sembab, Ael yakin telah terjadi sesuatu pada Rhea, tapi sayang ketika Ael bertanya, Rhea tidak ingin bercerita. Lalu Ael pun menawarkan mengantar Rhea pulang ke apartemennya, tapi Rhea justru menolak. Ael menanyakan ingin pulang kemana, tapi Rhea tampak kebingungan. Jadi Bianca menawarkan untuk bermalam di apartemennya saja sementara ini. Apalagi langit telah menggelap, Rhea juga sedang hamil, jadi solusi terbaik adalah menawarkan Rhea bermalam di apartemennya. Rhea setuju. Akhirnya malam ini Rhea pun bermalam di sana. Ael yang sedang khawatir, tidak langsung pulang. Jadi ia memilih tidur di sofa ruang tamu apartemen Bianca. Saat masih tertidur lelap, tiba-tiba ponselnya berdering nyaring. Diliriknya, nama pemanggil adalah Rhea. Alisnya pun bertaut. Untuk apa Rhea menghubunginya, sedangkan mereka ada di satu apartemen yang sama? Apa dia kira aku sudah pulang ya? Tanpa banyak pikir panjang, Ael pun gegas mengangkat panggilan itu. Setelah mendengar suara Theo, akhirnya Ael sadar kalau Rhea sudah meninggalkan ponselnya. Kau kenapa? Ada masalah? Tanya Bianca yang berjalan mendekat ke arah Ael yang sudah berdiri. Tadi saat ia menelponku, tiba-tiba aku mendengar suara benturan yang sangat kencang. Lalu tiba-tiba panggilan itu terputus begitu saja. Aku khawatir telah terjadi sesuatu pada laki-laki itu. Kalau benar terjadi, bukannya bagus. Kau bilang kau sudah lama menyukai perempuan itu kan? Cek, aku memang menyukai Rhea sejak lama, tapi aku tidak sejahat itu sampai mengharapkan seseorang yang dicintainya terutama ayah dari anak yang Rhea kandung mengalami hal yang buruk. Bianca tersenyum, sepertinya aku akan memikirkan masalah perjodohan kita. Ucap Bianca sambil menarik turunkan alisnya.
Kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran? Sepertinya kau laki-laki yang baik. Tidak masalah kan kalau kita menikah? Cinta bisa datang seiring berjalannya waktu. Kalaupun kelak kita tidak cocok, kita akan berpisah secara baik-baik. Cek, terserah kau sajalah. Aku titip Rea dulu ya. Aku ingin mencari tahu apa yang sudah terjadi pada Theo. Jadi nama suaminya Theo. Ael mengangguk, aku pergi dulu. Setelah mengucapkan itu, Ael pun segera beranjak dari sana. Ael mengendarai mobilnya menuju apartemen Rea dan Theo. Ia akan mulai mencari informasi dari sana. Tuan Theo sejak semalam belum pulang. Ia sempat pulang sebentar mencari istrinya, tapi ternyata istrinya pun belum pulang, jadi Tuan Theo pergi lagi untuk mencarinya. Ael terhenyak. Ia tidak menyangka kalau Theo akan mencari Rea. Ia sangka, sama seperti sebelumnya, Theo akan bersikap acuh tak acuh pada Rea. Seketika perasaan bersalah mencekik lehernya, mencengkeram jantungnya. Ael juga memukul mulutnya dengan keras membuat resepsionis di gedung apartemen Theo melotot heran. Mulut ini. Kenapa bisa-bisanya aku menyumpahi laki-laki bodoh itu seperti itu? Bagaimana kalau memang terjadi sesuatu padanya? Sial. Seharusnya tadi aku beritahu saja di mana Rea berada, bukannya mengajaknya berdebat. Apa saat itu dia sedang berada di perjalanan mencari Rea? Bagaimana kalau benar-benar dan karena ulahku dia jadi mengalami kecelakaan? Sial. Aku harus apa? Bagaimana ini? Gumamnya frustasi. Ael meraup wajahnya kasar karena kebingungan harus melakukan apa. Sementara itu, di apartemen Bianca, selesai sarapan, Rea pun membantu Bianca membereskan piring kotornya. Namun baru saja Rea hendak mengangkat piring-piring kotor itu ke wastafel, Bianca sudah lebih dulu menghentikannya. No, kau tak perlu repot-repot. Aku bisa mengerjakannya sendiri. Lebih baik kau duduk saja di ruang tamu sambil menonton televisi. Sepertinya keadaanmu sedang tidak baik-baik saja, jadi lebih baik beristirahatlah, sergah Bianca. Tapi, tak perlu tapi-tapian. Kalau kau menghormatiku sebagai tuan rumah, lebih baik kau duduk diam dan menonton televisi saja, oke? Oke, jawab Rea pasrah. Lalu Rea pun berjalan menuju ruang tamu sambil membawa gelas berisi susu hamil yang dibelikan Ael semalam. Rea sebenarnya tidak biasa menonton televisi. Kesehariannya yang sibuk bekerja membuatnya jarang menyalakan televisi. Kalaupun menonton, paling tidak Rea menyalakan siaran berita. Setelah Rea menyalakan televisi, ia pun segera mencari channel yang menayangkan berita. Berita yang sedang ditayangkan kali ini merupakan berita mengenai kecelakaan yang menimpa sebuah mobil di jalanan X. Mobil itu tampak rusak parah bahkan meledak. Untung saja pengemudinya sempat diselamatkan. Tapi keadaan pengemudi itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kepalanya berdarah hebat pun sekujur tubuhnya dipenuhi luka-luka. Rea sendiri bergidik ngeri saat melihat kobaran api hasil ledakan mobil tersebut. Hingga tiba-tiba identitas pengemudi terpampang di layar kaca. Seketika gelas yang baru saja dipegang Rea terjatuh dan pecah berkeping-keping. Kepalanya mendadak pusing, ingatan bagaimana Theo memperlakukannya dengan sangat manis seketika berkelebat dalam ingatannya. Theo, tidak, ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin Theo kan? Tapi bagaimana kalau benar?